Ada angkanya. Ulama ketika kita mendengar firman Allah dan sabda Rasulullah berdialog dan berdialog dengan Rasulullah. Maka Allah menyampaikan bahwa ini majlis Allah majlis yang bukan dosa. Maka beribadah kalau boleh disebutkan itu hadir ini dan bisa berdiam dengan kita. Mudah-mudahan ada keberkahan Pak untuk diri kita kepada sekolah. Karena kondisi negara kita hari ini sangat prihatin. Maka dengan sungguh-sungguh Pak, Ibu remaja doa kita kepada Pak supaya hidup kita selamat dalam akidah agama Allah. Ini bagaimana caranya? Allah akan hadirkan hadiah kepada kita pemimpin Allah. Cinta kepada Islam, sayang kepada sayangnya. Kenapa ya? Maka ada bab ini kita buka pikiran kita, kita buka mata kita, hati kita tetap sambil bangga itu kita tetap mudah-mudahan Allah itu kepada kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan kuntum khayra ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Jami Miftahul Wasliyah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat ibadah, nikmat bernafas, nikmat untuk kita bersilaturahim dan meniatkan i'tikaf di masjid ini karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangannya, maka semakin tumbuh ketakwaan kita kepada Allah. Pada akhirnya Allah akan memberikan terus nikmatnya untuk kita semua. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita curahkan kepada pemimpin alam, manusia mulia yang amat mencintai kita dan sudah sepatutnya amat sangat kita rindukan dan kita cintai, yakni Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua yang hadir di masjid ini subuh kali ini beserta istri, anak, cucu, keluarga besarnya kelak mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah. Sebelum kita masuk ke materi kita, mari sama-sama biar berkah kita bacakan suratul Fatihah. Khususon kita doakan
Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Wasilah Pak Haji Burhan, juga DKM Masjid Pak Haji Irwan Adam, Pak Haji Sukarji, yang saya kenal cuma 3 namanya. Tapi Pak Haji-haji yang semua kumpul di sini, para sesepuh, penanggung jawab, seluruh pengurus RT, RW, para asatid, imam masjid, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah yang terus memakmurkan masjid ini semua, mudah-mudahan diberikan kesehatan, keberkahan, kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga titip doa Pak, kebetulan tadi sebelum subuh Ketua DKM Masjid Nur Mainah Cilodong, tempat saya mengisi kajian tiap Ahad ketiga, rutin sudah berjalan 2 tahun. Bahkan saya kecelakaan pun ketika mau kajian di tempat Masjid Nur Mainah itu. Subuh kali ini Ketua DKM berangkat ke luar kota menggunakan pesawat, anaknya yang laki-laki menikah di sana yang bernama Irfan dengan Yulfi. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan, dijadikan pasangan yang sakinah mawaddah warahmah. Ala hadiniyah wa kullu niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Afwan, minum dulu Pak ya. Bismillah. Alhamdulillah Bapak Ibu-ibu jamaah yang dirahmati Allah. Tema kita pada subuh kali ini yaitu renungan buat kita setelah Idul Adha selesai meninggalkan kita. Maka ada 3 hikmah pesan renungan buat kita, bukan hanya sebagai renungan tapi buat kita aplikasikan. Karena setelah Zulhijjah kita masuk ke bulan Muharram, tahun baru Islam. Maka 3 pesan ini mudah-mudahan sama-sama kita bisa fahami dan kita jalankan. Yang pertama, pesan dari Idul Adha adalah pesan di mana kita mesti sabar dalam menghadapi ujian. Ini pesan parenting sebenarnya, pesan buat keluarga. Karena dicontohkan, dikisahkan Nabi Ibrahim semasa muda sudah diberikan ujian oleh Allah, yaitu mempunyai ayah seorang pembuat berhala yang bernama Azar. Jadi kalau kita punya orang tua, otomatis di sini rata-rata mah punya anak ya. Orang tua udah pada nggak ada karena usia rata-rata di atas 60. Ya, tapi kita sebagai orang tua ini mendapatkan contoh penting dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya ayah Azar, seorang pembuat berhala, bukan hanya penyembah tapi pembuat berhala. Jadi ujian Nabi Ibrahim ini dari muda luar biasa. Beliau punya ayah yang jauh dari Allah. Tapi apa pesan dari Allah? Tetap perlakukan orang tuamu dengan bijak dan santun. Nabi Ibrahim sangat santun terhadap ayahnya, sangat sayang terhadap ayahnya. Bahkan di doa-doanya Nabi Ibrahim selalu mendoakan ayahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini pesan buat anak-anak muda, kalau punya ayah yang jauh dari Allah, cara mendekatkan dirinya kepada Allah yaitu mendoakan. Karena ujian nih punya orang tua zaman sekarang memang luar biasa Pak. Karena mohon maaf, saya punya kajian satu masjid isinya pensiunan. Ketika saya tanya satu-satu dengan 4 mata, mohon maaf Pak, Iqra saja nggak ngerti Pak. Sudah pensiunan, dia mau belajar malu, tapi setelah pensiun baru aktif di masjid tapi malu mau cerita. Baca
Al-Fatihah saja kemana-mana. Jadi dia belajarnya itu ketika sudah pensiun. Nah, maka yang seperti ini anak harus peka. Kalau punya orang tua seperti ini, ajak cari ustadz untuk datang. Karena malu. Dia untuk belajar di masjid malu karena sudah sepuh. Maka yuk sama-sama kita renungi utamanya Nabi Ibrahim dalam menghadapi orang tua sangat santun. Jadi mudah-mudahan anak-anak kita Pak santun juga dalam menghadapi kita. Karena sekeras-kerasnya orang tua, nggak akan ada orang tua yang jahat terhadap anaknya. Ini yang pertama nih, Nabi Ibrahim ujiannya adalah ujian ayahnya. Lalu ketika Nabi Ibrahim punya istri namanya Siti Sarah. Siti Sarah ini solehah. Siti Sarah ini cantik. Maka ketika menikah dengan Siti Sarah, belasan tahun bahkan puluhan tahun belum dikasih anak. Dalam kisahnya Nabi Ibrahim tuh punya anak pertama tuh di usia 86 tahun. Di usia 86. Jadi kisahnya satu saat Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah berangkat dari Palestina ke Mesir. Hijrah ke Mesir. Di Mesir itu ketika itu raja Mesir namanya Fir'aun. Jadi julukan raja Mesir itu adalah Fir'aun. Zaman Nabi Musa ada Fir'aun. Zaman Nabi Ibrahim ada Fir'aun. Beda Nabi Musa, Fir'aunnya dengan Nabi Ibrahim. Kalau zaman Nabi Musa, Fir'aunnya mengaku Tuhan. Zaman Nabi Ibrahim, Fir'aunnya ini dia suka menggoda, suka menculik perempuan cantik yang punya suami. Tuh Pak. Jadi kalau sekarang ada pejabat yang suka ngerebut istri orang, Fir'aun zaman Nabi Ibrahim. Kalau si perempuan ini cantik, tapi nggak punya suami, nggak dilirik sama Raja Mesir. Jadi yang punya suami baru dilirik, diculik. Maka Nabi Ibrahim ketika mau sampai Mesir bilang sama istrinya Siti Sarah, Sarah nanti sampai Mesir, kalau ada yang nanya takutnya itu prajuritnya Fir'aun, kamu mengaku sebagai adik saya sebagai kakak kamu. Tuh Pak Irwan ada kemarin 4 bulan gak ke Mesir ya Pak ya? Gak ke Mesir ya? Nah kalau ke Mesir bilangnya gitu, mah kamu adik saya kakak kamu gitu ya. Takutnya ketemu Fir'aun. Tapi Mesir mas sekarang udah bagus. Jadi mengaku tuh, tapi intelijen nih luar biasa. Memang dari zaman dulu ternyata intelijen sama kayak kita Pak di Indonesia tuh ya. Intelijennya luar biasa, hati-hati makanya. Ya banyak ustadz-ustadz yang ceramah, ya bukannya menghujat tapi mengkritik pemerintah, bahkan mendoakan pemerintah biar benar, besok harinya nggak tahu ustadznya kemana. Ya, karena intelijen tuh sangat kuat. Nah, dulu juga begitu di zaman Mesir tuh. Jadi intelijennya Fir'aun ternyata mengetahui ternyata Siti Sarah itu punya suami. Diculik akhirnya Pak Siti Sarah oleh prajuritnya Fir'aun. Diculik, dibawa ke istana Mesir. Sampai sana apa yang terjadi? Raja Mesir Fir'aun ingin memegang Siti Sarah. Lalu mengangkatlah tangan Siti Sarah. Ya Allah ya Rabb, berikan aku perlindunganmu ya Allah. Akhirnya Fir'aun tangannya nggak bisa gerak. Kaku tangannya. Fir'aun tahu ini adalah akibat doanya Siti Sarah. Maka dia bilang, Siti Sarah tolong kau doa lagi kepada Tuhanmu. Aku minta maaf, aku nggak akan godain kamu. Lalu didoakan kembali Siti Sarah. Berhenti itu. Bisa gerak lagi tangannya. Tapi dilakukan terus sampai 3 kali oleh Fir'aun. Setelah dimaafin, dia melakukan kembali. Akhirnya sampai seluruh tubuhnya nggak bisa gerak. Hanya lidahnya bisa minta maaf kepada Siti Sarah. Kali ini Siti Sarah, saya tidak akan melakukan apa yang saya lakukan tadi kalau kamu memaafkan saya, dan saya akan kasih hadiah kepadamu Siti Sarah. Akhirnya dibebaskan doanya. Lalu setelah itu dikasih hadiah Pak, yang namanya Siti Hajar. Jadi Siti Hajar itu hadiah dari Fir'aun untuk Siti Sarah. Siapa Siti Hajar? Ada 3 pendapat. Pendapat pertama, Siti Hajar ini adalah
budak atau hamba sahaya. Karena Fir'aun kan sering nyulik perempuan tuh, istri-istri orang diculik. Nanti setelah dia udah puas, udah jadiin hamba sahaya biasa. Nah itu yang dihadiah-hadiahkan buat orang lain. Setelah dia bosan dihadiahin. Nah ada pendapat Siti Hajar seperti itu. Tapi ada pendapat kedua, Siti Hajar adalah anak bangsawan. Siti Hajar adalah orang tuanya bangsawan yang sangat terpuji, yang sangat pintar, ditawan oleh Fir'aun. Si bangsawan ini ditawan oleh Fir'aun, nah anaknya dijadikan sebagai budak. Pendapat yang ketiga, Siti Hajar adalah putri dari Fir'aun. Tapi pendapat yang paling kuat adalah yang nomor 2. Siti Hajar adalah anak bangsawan yang ditawan orang tuanya oleh Fir'aun. Kenapa? Nanti kita flashback. Nah, akhirnya kenapa Siti Hajar diserahkan oleh Fir'aun kepada Siti Sarah untuk memata-matai Siti Sarah agar Siti Sarah tidak mendoakan yang buruk-buruk kepada Fir'aun. Makanya Pak, kalau dikasih hadiah sama pejabat hati-hati. Takutnya apa? Ya, mohon maaf kita nggak ngomongin inisial nama ya. Misalkan presiden dikasih hadiah seseorang oleh presiden sebelumnya misalkan, ya. Nah, itu bisa jadi buat mata-matain presiden yang sekarang. Gitu. Ya, itu hati-hati. Hadiah itu hati-hati. Ada hadiah yang tulus diberikan oleh orang, tapi ada hadiah yang untuk memata-matai, kamu mata-matai dia. Takutnya dia nanti nggak ngikutin arahan kita walaupun kita sudah nggak jadi pemimpin. Nah itu hati-hati Pak. Ya kalau kita jadi pemimpin udah rombak semua total yang baru. Ya tapi nggak termasuk kalau pengurus masjid nggak ya. Kalau pengurus masjid ketua yang baru dirubah semua tuh. Jangan. Yang udah baik berjalan teruskan lanjutkan. Tinggal tambahin yang muda-muda kan gitu. Nah kalau di pemerintahan pemimpinnya baik tapi bawahannya masih ada oknum-oknumnya, rusak Pak. Ya, apalagi Pak Haji Irwan Adam kan pernah dulu di perusahaan ya. Jadi tahu kan kalau misalkan satu pimpinan ganti, kalau bawahannya ada yang tidak benar tidak diganti, maka nggak akan beres. Pasti akan ada lubangnya di situ. Nah, inilah hadiah dari Fir'aun buat Siti Sarah untuk memata-matai Siti Sarah. Tapi yang terjadi kita sama-sama tahu. Siti Hajar orang yang soleha. Makanya orang tuanya pendapat ulama banyak mengatakan adalah orang tuanya soleh-soleha. Kata Imam Al-Ghazali, kalau pengen punya anak yang soleh-soleha, maka 2 hal. Tarbiyatul aulad qoblal wiladah. Yang kedua, tarbiyatul aulad ba'dal wiladah. Pendidikan anak sebelum anak dilahirkan dan pendidikan anak setelah anak dilahirkan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Kalau pendidikan anak, mendidik anak setelah anak dilahirkan bisa, gampang. Anak udah lahir, bisa dididik, diberikan ilmu, pengetahuan agama. Tapi bagaimana mendidik anak sebelum anak dilahirkan? Artinya cari bibit, bebet, bobot yang bagus kalau mau menikah. Astra, nah Jumat ini saya ngisi khotib Jumat di Astra. Di Sunter. Astra itu kalau ngeluarin motor, mobil, produksi motor mobil, itu benar-benar ICO-nya itu ICO dunia. Dicek tuh betul-betul tuh. Saya kalau ngelihat tuh banyak, saya waktu tinggal di Priuk juga begitu. Itu banyak karyawan Honda, saya tanya, oh ternyata benar-benar namanya pabrik Honda itu benar-benar ketika bikin motor mobil detail sekali. Makanya jarang yang jelek, jarang yang rusak. Kenapa? Karena pabriknya bagus. Pekerjanya hebat. Nah makanya kata Imam Al-Ghazali kalau pengen punya anak soleh-soleha pabriknya mesti yang bagus dulu. Siapa pabriknya? Perempuan, istri kita Pak. Kalau istri kitanya soleha, insya Allah bibitnya juga unggul. Makanya Siti Hajar punya anak namanya Ismail menjadi nabi soleh. Kenapa? Karena ibunya juga soleha. Kenapa Siti Hajar soleha? Karena orang tuanya soleh dan soleha, insya Allah. Walaupun ada juga ya yang bapaknya preman, anaknya jadi ustadz ada. Bapaknya kiai, anaknya jadi brengsek juga banyak. Ya, jadi nggak jaminan. Tapi minimal pabrik itu
adalah memberikan yang terbaik, produksinya tergantung pabriknya itu ada. Nah makanya nih yang kedua ujiannya itu tuh, Nabi Ibrahim sudah punya istri cantik, belum dikasih anak. Akhirnya Siti Sarah melamarkan Siti Hajar untuk suaminya, dinikahilah. Akhirnya punya anak di usia 86 tahun, yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Tapi setelah itu di usia 90 tahun Siti Sarah pun melahirkan anak dari Nabi Ibrahim, yaitu Ishak alaihissalam. Ishak punya anak Yakub, Yakub Yusuf. Jadi para nabi itu keturunan dari Siti Sarah. Dari Ismail pun, dari Siti Hajar pun para nabi sampai ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh ujian yang kedua. Ujian Nabi Ibrahim ketika belum dikaruniai seorang anak. Jadi kalau kita yang belum punya anak, ada yang berobat ke rumah saya, sudah 9 tahun Ustaz, saya belum, jangankan punya anak, dikasih hamil aja istri saya belum pernah. Belum pernah hamil Pak, 9 tahun nikah. Belum pernah hamil. Saya di Priuk dulu ada pernah cerita kalau nggak salah saya di sini. Saya punya kenalan lurah, wali kota lurah Tanjung Priuk saat itu. Sekarang jadi Kasubag Keuangan Jakarta Utara, masih menjabat sebagai Kasubag Keuangan. Orang Katolik. Orang Katolik. Sahabat saya. Saya waktu masih tinggal di Priuk, datang ke rumah saya. Udah berapa tahun? 11 tahun dia nggak punya anak. Istrinya Katolik, dia Katolik. Lalu ke Sukabumi lah ke guru saya, silaturahim. Sampai si Katolik itu bilang, Pak Kiai, kalau kata Pak Kiai saya biasa punya anak nih harus masuk Islam, saya masuk Islam. Bayangkan. Karena dia memang bergaulnya sama kita-kita nih para ustadz. Karena dia kan wakil lurah tuh, mau naik lurah itu nggak bisa. Karena di Priuk dulu, zaman dulu, itu nggak bisa kalau bukan muslim jadi lurah itu. Dia wakil lurah Kebun Bawang. Waktu itu bapak saya masih PNS, Kasubsi Kependudukan. Almarhum bapak saya. Jadi dia tuh mantan anak buah bapak saya dulunya. Nah, wakil wali kota, wakil lurah Kebun Bawang Tanjung Priok ini non muslim, Katolik. Dia biasa nginep di rumah saya, biasa tidur di masjid. Orang kaya. Hampir 11 tahun gak punya anak. Akhirnya kata kiai saya, nggak usah masuk Islam kalau untuk niatnya pengen punya anak. Kalau masuk Islam tuh ya emang karena hidayah, kata kiai saya gitu. Udah dikasih air, zikir, pulang, diminumin ke istrinya. Itu dokter spesialis sudah berapa kali mensyariati dia, nggak pernah hamil istrinya. Ketika minum air itu wasilah ya, wasilah Allah hakikatnya, tiba-tiba hamil istrinya. Pas lahiran dinamain anaknya nama kiai saya di Sukabumi, Al Faruq, kan namanya Aang Umar Faruq. Ya kita manggil biasanya Abah Faruq. Beliau penasihat Banser nasional di Sukabumi. Nah dinamain, ribut sama istrinya. Kita kan orang Katolik, masa namain anak kita Al Faruq nama Islam? Kata teman saya nih, ya kan ini yang ngasih anak juga namanya Abah Faruq katanya. Kalau bagi orang mereka kan begitu Pak. Sekarang anaknya udah gede, udah SMP. Jadi apa? Ujian Pak. Kalau belum punya anak, bahkan kita tahu kan, seorang nabi sudah menopause istrinya. Sudah secara kedokteran nggak bisa punya anak, akhirnya apa? Dia berdoa kepada Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, punya anak. Dinamakan Yahya yang maha hidup, menjadi nabi. Jadi ini anak ini benar-benar keturunan yang diidam-idamkan oleh kita. Maka ketika diberikan anak itu rezeki. Maka nyambung nih di surat Al-Kautsar Pak. Nabi Muhammad SAW bersedih kehilangan 2 putra beliau. Beliau punya 2 putra. Yang pertama Qasim meninggal. Yang kedua Ibrahim juga meninggal saat kecil. Nabi Muhammad punya 2 putra, dua-duanya meninggal. Maka menangislah beliau. Bersedih, Rasulullah juga manusia. Tapi ketika beliau bersedih, Allah turunkan wahyu surat Al-Kautsar. Surat yang paling pendek. Inna a'tainakal kautsar. Muhammad, aku sudah berikan kepada kamu Al-Kautsar. Apa itu Al-Kautsar? Ada 16 pendapat ulama tentang Al-Kautsar. Ada yang mengatakan telaga di padang mahsyar. Jadi di padang mahsyar nanti kita berkumpul Pak.
Kita ini perjalanannya jauh, Pak. Bekal kita masih perlu banyak bawa dari dunia. Makanya Bapak kalau punya rezeki, punya tabungan, punya investasi di bank, punya tanah hektaran, jualin Pak. Tabungin nih di Masjid Miftahul Wasliyah salah satunya. Kenapa? Karena ini bekal kita di akhirat yang panjang Pak, di padang mahsyar. Panjang sekali di padang mahsyar. Seluruh manusia dari awal zaman Nabi Adam sampai nanti akhir zaman dikumpulkan di padang mahsyar. Bayangkan Pak, bapak nggak kenal anak, suami nggak kenal istri, anak nggak kenal orang tua. Kalau sekarang kita masih bisa manggil istri kita, mah tolong temenin dong. Ya, tapi nanti nggak ada yang kenal kita Pak. Orang yang kita sayangi kita nggak kenal di padang mahsyar. Kenapa? Karena kita sama-sama punya tanggung jawab menghadap Allah. Akan diputar kelakuan kita tuh. Yang dibalut sorban, yang dibalut baju gamis, yang dibalut kopiah. Apakah benar dengan kelakuan kita Pak? Kita masih dihargai ini karena tutupan ini Pak. Kalau Allah sudah mau buka, lihat kita sedih Pak. Banyak Islam sekarang ini ya, yang pemuka agama, syiar sana sini, tapi kelakuannya naudzubillah, summa naudzubillah. Ini ujian akhir zaman. Ya. Makanya kita sedih Pak, sebagai umat Islam kita sedih. Tapi sebenarnya Islam tidak akan rusak dengan oknum-oknum seperti itu. Karena Rasulullah mengatakan ketika ada seorang muslim melakukan kemaksiatan, maka ketika dia sedang melakukan kemaksiatan, kemuslimannya copot dalam diri dia. Kalau ada yang mengaku syekh, ada yang mengaku habaib, ada yang mengaku kiai, ulama, lalu dia melakukan maksiat, maka ketika dia sedang melakukan maksiat itu copot kiainya, ulamanya, habaibnya. Makanya ini adalah ujian di padang mahsyar, begitu berat kita bertanggung jawab atas apa yang sudah kita lakukan. Tidak akan saling mengenal. Nah, kita akan kehausan Pak, menunggu giliran antrian. Maka nanti air di telaga Kausar, itu ada pengertian Al-Kausar. Di telaga Kausar ada namanya telaga buat minum umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah nggak kenal kita Pak. Nabi Muhammad nggak kenal kita. Kita belum pernah ketemu Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad menjamin kita yang mengaku umatnya, yang berselawat kepadanya, mengikuti sunnahnya, mengikuti perjuangan dakwahnya, kita akan mencicipi telaga Kausar di padang mahsyar nanti. Lalu Al-Kausar juga ada pengertiannya sungai di surga. Ketika sudah masuk surga, kotoran di badan kita, lidah sering bohong, kuping sering mendengar kemaksiatan, mata sering lihat kemaksiatan, tangan kaki sering kita gerakan untuk hal maksiat, naudzubillah, akan dibersihkan di surga ketika masuk dengan sungai Al-Kausar. Ketika kita mandi, minum di situ, bersih semua badan kita. Makanya nggak ada lagi toilet di surganya Allah. Bersih. Ketika kita makan kenyang, itu kotoran akan keluar dari keringat kita. Dan keringat itu wanginya luar biasa. Karena disentuh oleh air Al-Kausar yang Allah sudah berikan kepada Nabi Muhammad. Al-Kausar juga maknanya adalah anak. Kata Allah, jangan khawatir Muhammad. Engkau sudah diberikan rezeki yang banyak berupa anak. Walaupun anaknya anak perempuan. Tapi dari anak perempuan nanti akan tumbuh anak laki-laki. Maka Siti Fatimah punya anak laki-laki, Hasan Hussein. Dan dia nanti akan terus mendapatkan keturunan dari cucu-cucunya. Jadi Rasulullah diberikan gambaran, jangan khawatir, rezeki sudah dikasih banyak. Banyak rezeki yang kita kasih. 1 tahun 6 bulan saya menderita kecelakaan ini Pak. Nanti bulan Juni nih saya udah tepat 1,5 tahun. Walaupun kata terapis sudah mulai nyatu nih, udah mulai nyambung tulang pelan-pelan. Saya udah bisa jalan pelan-pelan tanpa tongkat. Tapi tetap kita pakai tongkat dalam berdakwah. Tapi nyatanya Allah kasih kekuatan. Bulan Ramadan kemarin Pak, 38 kali saya ceramah 1 bulan Pak. Sehari 3 tempat saya ceramah. Subuh, sore, malam. 38 titik saya ceramah. Bahkan sampai ke Jakarta, ke Subang, Purwakarta. Bukan hanya Depok, Jakarta. Menggunakan tongkat Pak.
Masjid-masjid masih antusias telepon. Tadi saya mau 10 kali aja lah ceramah di bulan puasa untuk silaturahim niatnya. Ternyata antusias. Lihat di YouTube saya 38 kali. Allah berikan kekuatan kaki saya satu, tapi bisa dakwah ke ini. Bagaimana yang kita kakinya kuat, Pak? Nggak mau berdakwah, nggak mau itikaf, nggak mau kita bertablik. Na'udzubillah. Ayo, Pak. Tugas kita semua dalam berdakwah. Minimal kita berdakwah untuk keluarga kita dan sekitar. Maka itu niatan saya tuh. Saya niat, ya Allah, saya pengen silaturahim. Saya takut ini Ramadan terakhir saya. Yang kedua, ya Allah, saya ingin menguatkan iman saya dengan dakwah. Karena ayatnya jelas, Ali Imran 110. Kuntum khaira ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Ukhrijat, yang keluar rumah. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang berbuat baik. Cegah orang berbuat munkar, salah satu dengan dakwah. Maka Allah kasih hadiah apa? Wa tu'minuna billah. Allah tambah iman buat kita. Makanya itu termotivasi sakit, Pak. Pulang ceramah kadang bengkak. Saya malam 13 saya ceramah di Sukatani, di Kopassus. Ba'da ceramah, saya dapat kabar ba'da taraweh itu, kakak kandung saya meninggal dunia di Tanjung Priuk, di masjid meninggalnya, ba'da taraweh. Malam ke-13 Ramadan. Langsung saya berangkat ke Tanjung Priuk. Lalu saya kuburkan di Subang. Karena dia seorang diri sebatang kara, nggak punya istri, nggak punya anak. Akhirnya saya pribadi yang membawa dia. Saya sewa mobil langsung bawa ke Subang, kita makamkan. Malamnya saya ceramah. Bayangkan, Pak. Dengan menggunakan tongkat, ada di YouTube saya tuh, saya ke makam sambil mimpin doa di makam, saya pakai tongkat. Kakak kandung nih. Jadi kita berjihad di jalan Allah untuk menambah iman. Allah berikan saya sehat. 40 tahun lebih saya dikasih sehat kaki. Baru 1 tahun setengah. Saya berpikir dulu, udah banyak teman-teman ustadz yang bilang, udah nanti aja ustadz. Ustadz dakwanya setelah sehat aja. Tapi saya merenung. Kalau memang Allah kasih sehat. Selama ini kan saya meminta sehat ya Allah. Baru saya bisa dakwah lagi. Tidak. Banyak orang yang berjuang berdakwah. Rasulullah bahkan dengan darah dalam berdakwah. Kita masih difasilitasi. Saya ceramah pakai mobil, pulang pakai mobil. Jadi makanya ayo Pak berjuang berdakwah. Berdakwah itu nggak harus menjadi penceramah. Kita ngajak orang baik, kita ngajak orang ke masjid, kita ngajak orang berkurban, kita ngajak orang bersedekah, kita banyak ngajak orang memakmurkan masjid. Itu pun sama. Berdakwah. Maka ini yang dilakukan. Ini ujian yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu nggak punya keturunan, tapi akhirnya Allah kasih keturunan yang luar biasa. Lalu berhenti sampai situ ujiannya? Enggak, ada ujian selanjutnya. Anaknya lagi disayang-sayang, dicinta-cinta, masih bayi itu Pak ya. Sekarang nih saudara saya Julpan orang Aceh juga baru lahiran anaknya nih. Sekarang jarang keluar nih, jarang ke rumah Pak Haji. Kenapa? Karena masih punya bayi kan. Sayang-sayang, ntar udah 4 bulan juga keluar lagi dah. Ya. Kenapa? Karena kita cinta, namanya anak kecil. Lagi cinta-cintanya Nabi Ibrahim kepada Ismail kecil. Allah perintahkan bawa anak dan istrimu, Siti Hajar dan Ismail. Suruh tinggal di padang tandus. Seorang diri dengan menggendong anak. Kenapa? Allah melihat Siti Sarah bagaimanapun wanita. Ada kecemburuan ketika melihat suaminya menggendong, mencium anak dari yang bukan dari rahimnya. Akhirnya dibawalah padang tandus. Kita sama-sama tahu pada akhirnya Allah memberikan keutamaan di tanah haram itu menjadi Ka'bah, menjadi kota yang berkah. Maka apa yang terjadi Pak? Diperintahkan lagi oleh Allah ujian selanjutnya untuk memotong anaknya sendiri, menyembelih anaknya sendiri. Akhirnya Allah gantikan dengan domba. Inilah ujian Nabi Ibrahim, luar biasa Pak. Jadi kalau kita punya ujian, samakah dengan ujian Nabi Ibrahim? Masih jauh Pak. Makanya kalau Nabi Ibrahim diganti domba ketika disuruh mengorbankan, menyembelih anaknya, maka kita Pak, kalau kita punya rezeki, punya uang, ya, tidak mau berkurban, berarti kita sama dengan tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena Allah melihat ketakwaan seseorang itu dari perintah itu. Makanya mutakin itu didapat bukan di Idul Fitri sebenarnya, yang hakiki. Hakikat mutakin, walaupun di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, kutiba alaikumussyam, kama kutiba alal ladzina min qablikum, la'allakum tattaqun. Orang yang puasa Ramadan penuh, dijalani dengan ikhlas, dengan syarat iman dan wahtisaban, maka akan dapat mutakin. Tapi mutakin yang sesungguhnya diuji ketika bulan Dzulhijjah. Maka ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Fasholli li rabbika wanhar. Yang pertama ujian, yang kedua ketika Allah sudah kasih jalan keluar, maka kita sholat. Fasholli ini ada maknanya banyak juga, Pak. Bukan hanya sholat. Bahkan spesifik ulama mengatakan fasholli ini bukan sholat. Kenapa? Karena sholat itu pakai kalimat aqimis sholat. Kalau fasholli ini ada yang mengatakan ulama berdoa, ada juga kita merenung, bersolawat pada Nabi Muhammad SAW. Tapi boleh juga dikatakan sholat, karena memang tafsirannya pun ada yang mengatakan sholat. Artinya dekatkan diri kita kepada Allah ketika kita sudah dikasih ujian, dikasih cobaan. Mendekat kepada Allah. Jangan malah menjauh kepada Allah, Pak. Kalau kita lagi dikasih ujian, deketin Allah. Deketin Allah. Perbanyak kita di masjid, perbanyak kita kumpul dengan orang-orang soleh, perbanyak kita mengikuti kajian, perbanyak kita tolabul ilmi. Kenapa? Walaupun kita nggak dapat apa-apa secara ilmu, tapi kita akan dapat keberkahan dari duduknya kita di majlis ilmu. Bahkan tidurnya, ngantuknya orang-orang di majlis ilmu dapat pahala yang sama dengan orang yang mendengarkan. Kan saya pernah cerita tuh, Pak, ya. Saya diceritakan tahun 97 waktu jamaah tabligh se-Asia, itu ada orang kaya raya yang nggak bisa ngantuk, penyakitnya bukan nggak bisa tidur, nggak bisa ngantuk. Jadi kalau mau ngantuk, mau tidur harus minum obat. Akhirnya orang non muslim ini, orang kaya raya ini berobat ke Asia, ke Afrika, ke Amerika, ke Eropa, nggak sembuh-sembuh. Tetap aja kata dokter nggak bisa nih. Kamu tetap kalau mau tidur ya tidur aja, minum obat. Gak bisa ngantuk, Pak. Dia pengen ngerasain ngantuk. Udah habis miliaran dia duit berobat. Ini kisah nyata. Tiba-tiba dia ke Pakistan, lewatin masjid. Di masjid Pakistan itu pintu terbuka lebar, ada jamaah tabligh di situ ngumpul tengah-tengah, muder. Itu tengah-tengahnya sedang mu'alim, sedang menerangkan ilmu. Itu rata-rata semua, hampir semua ngantuk. Hampir semua. Begini semuanya. Ya. Memang begitu, anak saya juga di pesantren kalau dikasih video sama kiai gitu, ngantuk-ngantuk. Anak saya 3 di pesantren Purwakarta, ngantuk kalau kajian tuh. Ya, tapi berkah di situ, Pak. Itu ngantuk. Nah, si non muslim itu masuk ke masjid, duduk di antara orang yang keliling. Nggak nyampe lama, ngantuk juga, Pak. Malah saking ngantuknya dia nggak sadar ketika dia bangun, sudah bubar. Muallimnya nyamperin. Nanya lah, ngobrol-ngobrol. Ternyata dia non muslim, dapat hidayah, dia masuk Islam, syahadat, dan dia jadi salah satu donatur jamaah tabligh saat itu. Bayangkan, Pak, saya diceritain oleh ulama dari Pakistan tahun 97 karena saya penerjemah bahasa Arab se-Asia di Al-Muhajirin Purwakarta saat itu. Jadi luar biasa, Pak. Luar biasa rezeki itu Allah kasih. Makanya fasholli, deketin nama Allah. Kalau punya kesusahan deketin nama Allah. Ya, perjuangan, Pak. Kalau saya pulang, Bang Agus sering lihat nih, ini Cik Agus nih, saudara saya dari Aceh, saudaranya Pak Jirwan Adam juga. Sering nemenin saya. Ketika kecelakaan beliau nemenin saya di rumah sakit. Itu bengkak kaki, tapi kita perjuangan dakwah. Kita urut sendiri. Alhamdulillah, Pak. Ujian jangan kita sedihin, kenapa? Karena kita semua ini hidup di dunia pasti ada ujian. Tapi ujian sesungguhnya ketika nanti kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama tuh. Yang kedua, fasholli, beribadahlah. Yang ketiganya apa? Wanhar, berkurban. Berkurban tuh bukan hanya setahun sekali, Pak, yang kambing sapi itu. Berkurban artinya kita mengorbankan sebagian rezeki yang kita punya. Kalau Bapak, kan saya selalu bilang tuh, Bapak punya gaji sebulan 10 juta atau hasil dagang 10 juta, itu wajib 250.000 Bapak setor, Pak. Zakat mal namanya.
ijab kabul ke masjid. Makanya di sini bangunlah masjid ini. Saya berapa masjid udah kita bikin tuh kas zakat mal. Alhamdulillah terpisah kas masjid dengan kas zakat mal. Nanti zakat mal itu buat apanya? Saya sering memberikan arahan karena saya dulu pernah megang Bajis Kabupaten Purwakarta tahun 2003 sama Deddy Mulyadi saat itu. Jadi saya bikin tuh yang namanya zakat mal. Jadi di masjid ini ada berapa orang? 100 orang nih jamaahnya. 100 orang ini ada yang pedagang, ada yang karyawan, rata-rata misalkan 10 juta gajinya. Maka sebulan 250.000 ijab kabul nih, ada ustadznya di sini yang ijab kabulin, nanti masuk kas. 250.000 kali 100 Pak, 25 juta sebulan kas zakat mal masjid Miftahul Wasriyah. 2,5% kecil Pak. Tapi kalau Bapak nggak ngeluarin zakat mal, maka harta yang 9.750.000 itu akan kotor Pak. Kayak Bapak misalkan dapat gaji 10 juta, lalu Bapak sedekah 1 juta nih, kan 10% tuh. Saya kasihlah santunan yatim piatu, panti asuhan, atau buat bangun musola 1 juta, tapi niatnya sedekah bukan zakat mal. Berarti Bapak sedekah dari harta yang masih kotor. Maka apa? Yang paling utama yang wajib adalah zakat mal Pak. Sedekah sunnah, infak sunnah. Sedekah melipat gandakan rezeki. Infak akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal. Tapi zakat mal itu membersihkan harta yang kita punya, yang kita dapat. Jadi zakat mal itu bukan hanya setahun sekali Pak, harta simpenan apa segala macam. Bapak punya rumah 2, lalu 1 rumah Bapak pakai sama istri sama anak, 1 rumah kosong. Selama setahun kosong, nggak dikontrakin, nggak diisi, nggak ditempatin, maka Bapak harus zakat mal dari harga rumah yang kosong itu. Hati-hati, rumah ini 1 miliar harganya, berarti Bapak setahun keluar zakat mal 25 juta dari rumah kalau pengen berkah tuh rumah. Makanya disiasati Pak, rumah jangan kosong, dikontrakin. Kalau dikontrakin setahun 10 juta, maka keluar zakat malnya setahun cuma 250.000. Bukan dari harga rumah, tapi dari harga dikontrakinnya. Kalau mau gratis, maka Bapak kasih tempatin. Misalnya ada marbot masjid nggak punya rumah, udahlah daripada kosong rumah saya, kamu pakai dah. Yang penting rapiin rumah, jangan sampai berantakan. Maka nggak perlu keluar zakat mal lagi tiap tahun. Nanti aja zakat malnya ketika mau dijual. Itu Pak, harus ngerti kita hitungan zakat biar bersih. Nanti ketika kita kasih ke masjid zakat mal yang 250.000, lalu sama masjid nanti dikasih kepada orang yang punya haknya untuk menerima zakat mal. Misalkan dikasih ke anak santri penghafal Quran, dia belikan Quran tuh dari uang 250.000, maka dapat Bapak zariahnya. Selain zakat mal bersih harta Bapak, Bapak dapat jariah. Selama tuh Quran dipakai dibaca, maka terus ngalir. Maka saya di majelis zikir saya Pak, yang berobat ke saya, yang konsultasi, kadang dapat rezeki, Pak Ustadz saya mau zakat mal, itu yang saya pakai untuk santunan Pak. Ada yang 100.000 sebulan, ada yang 150.000, Pak Ustadz saya ijab kabul zakat mal, saya kumpulin tuh Pak, baru saya bikin zakat mal. Bapak lihat di YouTube saya kondisi kaki begini, sebulan sekali bahkan bisa 2 kali zakat mal, Pak santunan, 40 orang, 50 orang anak yatim, di sini atau di Purwakarta di pesantren Insan Kamil Payatima. Kenapa? Karena kita menjembatani Pak. Masjid harusnya bisa jadi jembatan buat warga sekitarnya. Kalau di sini banyak yang mampu, kita bisa setorin kasih. Misalkan ada janda ibu-ibu di komplek yang udah nggak punya suami, udah anaknya udah pada pisah, dia nggak punya kerjaan, mau makannya susah, maka uang zakat mal itu bisa bantu orang itu. Buat apa? Biayain kursus jahit, lalu beliin mesin jahit. Apakah diutangin? Enggak, dikasih. Zakat mal itu jangan diutangin, dikasih. Kalau diutangin koperasi merah putih, koperasi namanya. Ya. Ya. Jadi 16.000 tugas di koperasi merah putih. Saya mau beli di sana nggak ada stoknya. Jadi apa? Zakat mal itu dikasih Pak. Dikasih zakat mal itu. Dikasih ke orang itu berapa? Dia butuh duit ya 5 juta buat beli mesin jahit, dia kasih. Nanti si ibu itu ketika dia buka usaha mesin jahit ternyata laku keras, berkah. Nah dia nantinya zakat malnya ke masjid lagi. Tiap tahun, tiap bulan dia dapat rezeki, zakat mal lagi ke masjid. Diputar kasih lagi orang. Itulah yang namanya ekonomi umat Islam, harusnya seperti itu.
Jadi nggak ada lagi tuh orang ngantri umat Islam. Kita yang bagi, kita yang samper. Ibu butuhnya apa? Zakat mal itu kalau bisa membuat orang tidak akan minta-minta seumur hidupnya. Bukan dikasih 7 triliun, bukan. Tapi dikasih usaha. Dikasih usaha modal. Dibuatkan modal dari kas masjid. Makanya alhamdulillah saya salut ada 212 Maret. Jarang saya lihat masjid di Pondok Cibubur dekat rumah saya. Di Masjid Al-Falah Pak Haji Irwan Adam lagi bikin tuh. Udah jadi itu 2 lantai bikin minimarket kayak begini di dalam masjid. Kebetulan saya juga kajian di sana Sabtu subuh minggu ketiga. Itu luar biasa kalau masjid ekonomi umat berjalan, Pak. Dan saya yakin ini Masjid Miftahul Wasliyah banyak berkahnya. Karena ekonomi umat berjalan, tablik juga berjalan di masjid ini. Saya makanya rindu, saya selalu kalau masjid yang lain minta saya, tapi khusus Miftahul Wasliyah saya minta ke Pak Haji Irwan Adam. Kalau bisa Pak Haji, saya silaturahmi walaupun sebulan atau 2 bulan sekali. Kenapa? Karena ini bagi saya buat contoh saya, buat menyemangati saya masjid ini. Karena ini kayak tuan rumah saya, karena kebetulan saya sama orang-orang Aceh di Depok tuh, ya alhamdulillah banyak yang pada support orang-orang Aceh ini di Depok ya, banyak saudara saya dijadikan penasehat. Nah ini orang-orang Aceh. Jadi alhamdulillah berkah Pak. Tuh, fasolli wanhar. Salat dan berkurban. Kurban gak hanya setahun sekali. Lalu yang ketiga, ditutuplah ayat ini dengan kalimat yang luar biasa Pak. Inna syani'aka huwal abtar. Ini yang kita tadi Pak Haji Irwan Adam dalam sambutan ini mengingatkan. Apa? Persatuan yang sudah mulai tidak ada terlihat di Indonesia ini. Kenapa saya bilang persatuan? Karena inna syani'aka huwal abtar ini Allah mengancam. Wahai Muhammad, yang menghinamu, yang mencelamu, baik sebagai nabi atau sebagai pribadi, maka huwal abtar, dia akan terputus dari rahmat Allah. Abu Jahal, Abu Lahab, dan orang-orang kafir Quraisy ketika mendengar Ibrahim kecil meninggal, anaknya Nabi Muhammad, maka Abu Jahal, Abu Lahab, kalau zaman sekarang mungkin bikin flyer, bikin apa EA ya, menghina Rasulullah gitu ya. Wah, Muhammad nggak akan punya keturunan lagi. Muhammad akan terputus keturunannya. Nggak akan ada lagi tuh nanti tahun-tahun depan nama Muhammad karena sudah hilang, anaknya udah nggak ada gitu. Allah langsung murka. Inna syani'aka huwal abtar. Yang menghinamu Muhammad, baik menghina sebagai nabi atau menghina sebagai pribadi, menghina istri, menghina anaknya nabi, menghina keluarga nabi, menghina keturunan nabi, maka dia abtar, akan terputus dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Abu Jahal, Abu Lahab itu terputus dari rahmat Allah. Buktinya apa? Ada bapak nemuin teman bapak, anaknya lahir dikasih nama Abu Jahal, Abu Lahab. Nggak ada Pak. Tapi banyak Pak kita temuin. Ada Pak Haji Muhammad Burhan pakai Muhammad, ya. Pak Haji Irwan Adam pakai Muhammad juga. Oh enggak ya? Malah lebih senior Adam, ya. Nabi Muhammad ke-25, ini ke pertama ya. Gitu. Saya juga pengen namain Muhammad, cuman nggak dinamain ya. Jadi Muhammad banyak, nggak putus sampai sekarang nama Muhammad. Sholawat terus digaungkan. Bahkan nanti sejarah membuktikan Imam Mahdi akan muncul. Dan Imam Mahdi keturunan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak putus Pak. Makanya ada hadis tuh Pak. Man amila kullu amalin la yubtada'u bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap amal perbuatan yang tidak didahului oleh bismillahirrahmanirrahim, maka abtar, dia akan terputus, nggak akan dapat rahmat, nggak akan dapat berkah. Kalau kita makan nih Pak, makan nasi kebuli, nasinya sunnah itu ya, nasi kebuli kan, kambing kesukaan Rasul. Tapi nggak baca bismillah, nggak akan ada berkahnya tuh kebulinya. Darah tinggi doang kita dapat. Gitu. Ya, Bang Agus sama saya berapa hari makan daging mulu keliling nih. Kita ceramah diundang sini itu Pak Haji, aduh. Ya. Nah, berkah di situ. Makanya di surat yang ketiga ini
Allah mengingatkan kepada kita, jaga persatuan Pak. Sekarang Pak, udah banyak Islam sama Islam gontok-gontokan. Jangan diikuti Pak. Yang ini menjelekkan itu. Udah Pak, sekarang kuncinya gini Pak. Ketika sholat, adakah yang bertanya, imam bertanya kepada makmum, kamu Islamnya Muhammadiyah apa NU? Ada nggak Pak? Nggak ada. Ya, makmum ditanya sama imam, tidak. Mau Islam NU Muhammadiyah, ikutin imam. Kalau imam pakai kunut, pakai kunut. Kalau kita sholat berjamaah pas imamnya nggak pakai kunut, ikutin nggak pakai kunut. Itu nikmat indah Pak, perbedaan tapi tidak membuat permusuhan. Imam Syafi'i ketika diundang oleh Imam Hambali, muridnya menjadi imam di masjidnya Imam Hambali, Imam Syafi'i tidak pakai kunut subuh. Tapi Imam Hambali ketika diundang gurunya Imam Syafi'i untuk menjadi imam di masjid Imam Syafi'i, pakai kunut Imam Hambali. Bahkan Imam Hambali sampai akhir hayatnya, dalam sujud terakhirnya, dalam sholatnya, mendoakan gurunya Imam Syafi'i. Tidak ada keributan, Imam Hambali nggak pakai kunut, Imam Syafi'i pakai kunut, ribut enggak. Jadi yuk jangan ributin. Yang kayak gitu-gitu kita persatuan. Nanti di padang mahsyar kita ditanya, emang nanti Pak, yang banyak itu saya ceritain tadi. Mana orang NU ngumpul sini, Muhammadiyah sini, Persis sini, Salafi sini. Nggak ada Pak. Nggak ada. Islam. Maka yuk Pak bersatu. Islam kuat kalau bersatu. Tapi kalau dipecah-pecah itu yang akan rusak Islam. Ya. Wah ini habaib bukan keturunan Nabi. Kalau benar keturunan Nabi gimana Pak? Dosa kita. Seperti surat Al-Kausar. Inna syani'aka wal abtar. Yang menghina Nabi. Yang menghina keluarga Nabi. Maka abtar terputus rahmat dari Allah. Kalau ada oknum habaib, Habib yang nyeleneh apa, ya udah itu mah dia sama Allah urusannya. Itu mah oknum aja, itu mah pribadi dia aja. Gitu. Tapi banyak habaib, ulama, kiai yang soleh banyak, itu yang ikutin. Kalau nggak baik udah itu pribadi dia, jangan diikutin. Kita ambil baiknya, kata Pak Haji Ridwan Adam. Mau yang ngomongnya anak muda, anak kecil, kalau baik ambil, kalau jelek tinggalkan. Tapi nggak usah kita hina-hinakan. Karena kita nggak tahu Pak, bisa jadi yang kita hina menurut pandangan Allah dia mulia. Bisa jadi yang kita muliakan menurut pandangan Allah dia terhina. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, saya bersyukur sekali kalau ngisi di sini tuh walaupun nggak tidur sama Cik Agus sudah berapa hari ini begadang. Tadi habis nonton bola juga Pak Irwan. Tapi semangat ya, semangat walaupun sedih Cik Agus karena Arsenal kalah ya. Tapi kita semangat dalam dakwah, semangat dalam silaturahmi. Doakan saya, biar saya diberikan kekuatan, biar diberikan kelancaran, keberkahan kaki, mudah-mudahan makin kuat, makin sehat dalam berjuang dakwah. Saya tidak lagi minta sama Allah, ya Allah sembuhin kaki saya bisa normal jalan, enggak. Saya minta ya Allah kuatkan dakwah saya walaupun kaki saya akan bengi selamanya, enggak jadi masalah. Ya, jadi intinya kita sama-sama mohon pada Allah, hidup di dunia enggak akan lama Pak. Hidup di dunia sebentar. Maka yuk sama-sama kita berdoa kepada Allah di sisa umur kita mendapat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti ditempatkan di tempat orang-orang yang mulia dan kita memang diterima semua amal ibadah kita, diampuni segala macam dosa kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa zuhrina maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Hamdan yuwafi ni'mati wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ibu kami ya Allah yang telah mengandung kami 9 bulan, yang telah menyusui kami. Air susunya menjadi darah daging kami ya Allah. Kami sering menghina, kami sering membentak. Ya Allah ampuni orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa ayah kami yang berjuang ya Allah. Kepala jadikan kaki, kaki jadikan kepala untuk mencari nafkah untuk kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb,
banyak dosa kehilapan yang kami lakukan. Kami masih dihargai, masih dimuliakan, karena Engkau masih menutupi aib kami ya Allah. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, berikan pemimpin kami yang adil ya Allah. Pemimpin kami yang bisa mensejahterakan rakyatnya ya Allah. Pemimpin kami yang tidak berbuat zalim ya Allah. Pemimpin kami yang terus mendekatkan diri kepada Allah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, berikan kekuatan kami dalam berdakwah di jalan-Mu ya Allah. Jangan Kau putuskan rahmat-Mu dari kami ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal minna hadha ad-du'a innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Doa ke Batul Majlis mesti ya. Wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Ya sama-sama. Wasallam sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Maafin ya Pak. Ya amin. Amin Pak. Iya sama-sama Pak. Ya Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ya Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu. Ya, makasih Pak. Ya Pak. Allah, makasih Pak. Ya Pak, makasih Pak. Salam sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Kalau di itu iya, saya diatur rutin tiap malam Ahad pertama. Iya. Cocok kalian kasih. Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah. Berkah. Oh iya. Sallallahu alaihi Muhammad. Susunya belum minum. Muhammad wasallam. Allah ala Muhammad Allah alaihi wasallam. Allah Muhammad Allah